Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Anggi Maudia from TBICC. In this occasion, I would like to make a summary from English to Indonesia. Oke, sejumlah organisasi di berbagai negara telah menyusun pedoman atau kode etik perilaku atau kode perilaku untuk penerjemah. Dan sudah dijelaskan bahwasanya penerjemah tidak boleh melakukan pekerjaan yang tidak mungkin dapat mereka lakukan. Ketika dihubungi untuk bertugas, mereka harus memeriksa secara detail bahasa dan situasinya untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan kemampuan mereka. Informasi selanjutnya harus dilakukan atau dipersiapkan dengan semaksimal mungkin, dan pedoman untuk profesional lain yang bekerja dengan juru bahasa juga penting karena banyak orang yang tidak menyadari peran juru bahasa itu sendiri. Polisi, pengacara, hakim, guru, dokter, dan perawat mungkin membutuhkan pelatihan khusus tentang bagaimana menghadapi situasi wawancara yang menyangkut dengan penerjemah. Berbagai macam kode etik atau pedoman profesional untuk penerjemah interpreter yang bekerja di berbagai bidang seperti the American Association of Language Specialists, Professional Guidelines for Conference Interpreter, or the National Register for Public Service Interpreter. Nah, kode etik profesional yang pertama itu menetapkan pedoman untuk penerjemah konferensi, diantaranya menetapkan standar integritas profesional dan kerahasiaan yang harus dimiliki oleh semua anggota asosiasi dengan rasa hormat dalam pekerjaan mereka sebagai juru bahasa konferensi. Sedangkan artikel 2 itu berbicara tentang anggota harus menahan diri dari memperoleh keuntungan pribadi apapun dari informasi rahasia mungkin yang mereka peroleh dalam menjalankan tugas mereka sebagai penerjemah. Kemudian artikel yang ketiga yaitu anggota asosiasi tidak akan menerima tugas apapun yang tidak memenuhi syarat. Penerimaan tugas harus menyeratkan usaha moral di pihak anggota untuk bekerja dengan semua profesionalisme untuk tujuan profesional apapun. Anggota dapat mempublikasikan fakta bahwa mereka adalah juru bahasa konferensi dengan asosiasi, baik sebagai individu atau sebagai bagian dari kelompok atau wilayah manapun. Setiap masalah yang berkaitan dengan profesi yang timbul antara 2 atau lebih anggota asosiasi, termasuk kandidat, dapat ditunjuk ke dewan untuk arbitrase. Nah, kode etik ini dapat diubah dengan keputusan majelis yang diambil dengan 2/3 suara mayoritas yang dilemparkan, asalkan pendapat hukum telah ditentukan pada proposal. Yang selanjutnya yaitu ada asosiasi spesialis bahasa Amerika standar praktik profesional untuk menerjemah konferensi. Nah, tim penerjemah harus diorganisir untuk menghindari penggunaan estafet yang sistematis. Semua perikatan harus berada pada tim penerjemah yang diorganisir untuk menghindari penggunaan estafet yang sistematis. Semua perikatan harus dicakup oleh kontrak yang tertulis yang untuk menetapkan biaya, durasi penunjukan, bahasa kerja, jam kerja, nama koordinator penerjemah, sesi pengarahan, waktu perjalanan, dan peraturan perjalanan, akomodasi, dan lain sebagaimana mestinya. Kontrak juga dapat mencakup ketentuan untuk memberi kompensasi kepada penerjemah ketika prosesnya direkam. Kode etik selanjutnya yaitu untuk juru bahasa layanan publik service. Nah, di sini menjelaskan dengan benar dan penerjemah harus jujur dengan apa yang dikatakan, tanpa ada yang ditambahkan, tanpa ada yang dihilangkan atau diubah. Di keadaan luar biasa, ringkasan dapat diberikan jika diminta dan jika disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, penerjemah juga harus mengungkapkan kesulitan yang dihadapi dengan dialek atau istilah teknis. Dan jika ini tidak dapat diselesaikan secara memuaskan, pengunduran diri dari penugasan, tidak masuk ke dalam diskusi, memberikan saran atau menyatakan pendapat atau reaksi kepada salah satu pihak. Kode etik yang selanjutnya yaitu kode etik pendaftaran penerjemah tunarungu. Nah, pada kode etik ini, penerjemah atau translator tidak boleh mengungkapkan informasi tentang tugas apapun, termasuk
fakta bahwa mereka sedang menerima tugas layanan terhadap klien tersebut. Nah, penerjemah dan translator juga harus menyampaikan pesan dengan jujur, selalu menyampaikan isi dan semangat pembicara menggunakan bahasa yang paling mudah dipahami oleh orang yang mereka layani. Nah, penerjemah ini harus berfungsi dengan cara yang sesuai dengan situasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.